Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi ya kita. Di sini kita akan membahas tentang konsep medan magnet dan bagaimana sih terkait dengan aplikasi medan magnet itu sendiri ya, termasuk di dalam kehidupan sehari-hari dalam ilmu fisika. Nah, jadi berawal dari konsep dulu. Nah, jadi eh, magnet itu kan sebenarnya benda logam yang dia memiliki kemampuan untuk dia menarik benda logam lain. Sedangkan definisi dari medan itu kecenderungan benda partikel bergerak akibat suatu gaya ya. Kalau dalam elektrostatis kan F kali E. Sebagaimana M kali A, eh, medan itu menjadi kecenderungan untuk benda itu memiliki gaya, sehingga medan magnet itu didefinisikan kecenderungan suatu benda untuk menarik benda logam ya. Dalam artian dia memiliki kecenderungan untuk memiliki gaya magnet. Sehingga magnet itu juga bisa didefinisikan sebagai benda yang dapat menghasilkan medan magnet. Oke. Berdasarkan definisi tadi kan kita bisa lihat bahwa F medan magnet itu menyebabkan B ya, nanti di sini kita akan dengan istilah B ya. Medan magnet itu dia menyebabkan terjadinya induksi. Induksi itu besaran baru yang menyebabkan elektron itu bergerak, atau sebaliknya nanti ketika membahas tentang gagal induksi dan sebagainya akan lebih bisa dijelaskan lagi. Jadi ketika elektron itu bergerak terjadi arus listrik itu, terus kemudian dia menyebabkan tegak magnet. Nah, tiga-tiganya saling tegak lurus. Kita bisa lihat B-nya itu ke dalam, V-nya ke kiri, dan F-nya ke bawah. Saling tegak lurus. Jika muatannya negatif, dia akan ke arah yang sebaliknya. Jadi bisa ditulis secara matematis karena dia saling tegak lurus dan gaya itu merupakan besaran vektor, maka untuk menghasilkan gayanya adalah B dikroskan dengan V. Atau secara matematis B dikalikan V dikalikan G, ini kan dikros, atau I cross B. Karena A cross B sama dengan AB sin theta, maka gaya Lorentz dinyatakan BL sinus theta. Itu dalam skala koordinat. Kalau dalam IJK pakai vektor seperti itu. Nah, jadi secara matematis itu konsepnya begitu. Nah, jadi bisa dilihat ya gambarnya ya. Ketika dia berikan arus yang terus-menerus ke sana, terus-menerus ke arah bawah, maka medan magnetnya akan ada ke arah samping-sampingnya. Ini termasuk elektromagnetik. Terus kita bisa pakai teori tangan kanan ya. Ketika diberikan arus ke atas, arah elektronnya ke atas, maka medan magnetnya akan searah jarum jam, berlawanan jarum jam. Maaf ya, berlawanan. Kalau dia ke bawah, dia searah. Jadi menggunakan kaidah tangan kanan ya. Begitu pun sama, ketika I-nya ke sana, medan magnetnya akan ke sana. Terus karena dia berbentuk lingkaran kan nanti muter. Nah, terus pada induksi magnet itu sebenarnya ketika magnet itu melewati suatu besaran atau suatu besaran bidang tertentu ya, dia akan cenderung untuk terjadinya flux. Jadi berapa banyak yang masuk, berapa yang tembus. Nah, nilainya flux itu adalah jumlah induksinya dikalikan dengan luas, atau secara matematis adalah diintegralkan terhadap luas. Karena dia merupakan perkalian vektor relian dot, maka kan kalau kita punya A dot B misalnya ya, jadi AB cos theta, sehingga flux magnet adalah B dikali dA kali cos theta, atau integral B dot dA. Diintegral 2 kali terhadap dA tapi didotkan dulu. Sehingga flux magnet itu hanya berlaku untuk magnet yang arahnya searah, karena kan kalau vektor dot itu berlaku yang berkali searah kan satu. Jadi secara makna induksi magnet itu kan melewati suatu bidang dengan luasan tertentu. Jumlah induksinya ini kita bisa menyebut flux magnet. Nah, artinya apa? Artinya induksi sendiri adalah jumlah flux magnet yang melewati luasan-luasan tertentu, atau flux magnet per satuan luas. Jadi kira-kira begitu. Oke, kita lanjut. Nah, untuk menyatakan
besaran dari medan magnet sendiri terdapat yang namanya induksi magnet. Sehingga arus listrik atau muatan yang bergerak menyebabkan terjadinya induksi ya tadi ya. Seperti di gambar ini. Nah, arus lewat itu menyebabkan induksi, tapi sebenarnya ketika terjadinya induksi atau medan magnet itu juga bisa menyebabkan arus listrik. Tapi hari ini kita akan fokus ke medan magnetnya dulu. Oke. Nah, jadi menurut hukum Biot-Savart, ya, besarnya medan magnet secara vektor adalah mu dibagi 4pi dikalikan dengan arus listrik dikalikan posisi R dikurang dari R tetap R kuadrat. Lantas bagaimana sih untuk pemahaman matematikanya kan? Begini. Pala pedang lurus itu diambil luasan sejauh dl. Kita aplikasikan mu per 4pi dikali L ke dl ke dikroskan dengan R ke R kuadrat. Nah, sesuai dengan aturan matematika itu kan kalau perkalian cross itu kan kita dapat ganti menjadi dl sin theta. Dengan sin theta itu A per R. Nah, habis itu dl sin theta dan R-nya kita manipulasi satu per satu. Sin theta itu A per R, kita ganti ya. Maka tangan tetanya A per L. Lihat secara geometri kan gitu. Theta, A, L sama R. Maka kalau kita kuadratkan sinus kuadrat theta kita bagi dengan A kuadrat jadinya super R kuadrat. Begitupun juga sama untuk mendapatkan dl nilainya L itu kan A per tangan theta. Kita turunkan yang kanan terhadap theta, yang kiri terhadap L sehingga dl sama dengan A kosekan kuadrat theta d theta. Terus kemudian kita coba masukkan semua variabel-variabel tersebut. dl dengan A kuadrat, A-nya kan pangkat tinggal 1, sinus kuadrat dikali kosekan kuadrat kan habis. Sedangkan super R kuadrat nanti juga akan habis dari sinus tetanya tadi. Sehingga bisa ditulis mu i 4pi A, variabel dl-nya ganti menjadi theta, menjadi sin theta dari theta 1 theta 2 atau dari theta 2 ke theta 1, tapi dengan tanda positif. Ya, sehingga rumus jadinya adalah B mu 0, ini mu 0 ya, dikali I dibagi 4pi A, atau itu semacam konstantanya, dibagi dengan A dikali cos theta 1 dan cos theta 2. Apabila dia sangat panjang atau dia di pusat, maka berlaku B mu 0 I per 2A, karena nilai penyumbang kosinusnya kan 2. 2 dibagi 4 kan jadinya setengah. Sehingga nilai yang berawal seperempat jadi setengah. Nah, terus kalau terdapat gaya, kita lihat F itu kan pakai BIL ya. B-nya diganti itu tadi. Terus L-nya diambil elemen DL. Tadi L0. Jika terdapat batang lain. Kalau terdapat batang yang tegak lurus, maka F itu dia akan bernilai mu 0 I per 2πx dikalikan L0 dx. Nah, karena yang dilihat elemennya elemen batangnya X. Oke, kita lanjut. Lalu bagaimana dengan terhadap batang? Kalau terhadap batang itu kita masukkan rumusnya dulu ya, kita definisikan awal sebagaimana rumus yang di bagian sini. Nah, kita definisikan awal seperti itu terlebih dahulu sebagai langkah pertama. Langkah kedua adalah kita tinjau dulu, ternyata pada komponen X dan Y dia meniadakan sehingga elemennya tinggal ke atas. Nah, terhadap sumbu simetri, maka kita bisa tulis L-nya, DL-nya kita ganti dengan 2pi A. Lalu sin theta per R kuadrat tetap. Nah, sama juga. Kita rubah sin tetanya menjadi A per R. Nah, sin theta kan nilainya A per R. Sehingga dimasukkan menjadi A kuadrat per R pangkat 3. Karena A per R dikali per R kuadrat menjadi A pangkat 3. Nah, A-nya jadi A kuadrat per R pangkat 3. Tuh. Ini rumusnya cukup sampai sini. Terus kita tahu bahwa hubungan antara R kuadrat adalah A kuadrat plus X kuadrat. Akar dari A kuadrat plus kuadrat itu kan juga R kuadrat. Maka kalau dia R pangkat 3 dikali 3 per 2, maka menjadi
mu 0 4pi A kuadrat plus X kuadrat. Terus apabila dia terdapat kumparan atau dia terjadi kumparan itu menjadi N mu 0 per 4pi dikalikan A kuadrat per A kuadrat plus X kuadrat pangkat 3/2. Kira gitu. Lantas bagaimana konsep pada solenoida? Pada solenoida juga sama. Cara yang pertama untuk kita ingat adalah yang pertama kita definisikan terlebih dahulu. Sama ya langkahnya ya. Kita definisikan terlebih dahulu ya. Terus habis itu kita tinjau elemennya. Setelah kita definisikan, kita anggap di dalamnya itu seakan-akan dia lingkaran seperti ini. Kan? Kita terapkan rumus jadinya. mu 0 per 2pi kali 2pi A kan habis. Sehingga mu 0 per 2 kali I dikali A sinus theta per R kuadrat dikalikan N per L. Nah, N per L itu apa? Artinya dia terdiri dari banyak solenoida lingkaran. Jadi seolah-olah dia satu solenoida lingkaran menjadi banyak lingkaran dalam L. Di situ L-nya ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, pada 10. Sehingga B sama dengan mu 0 per 2A sinus theta per R kuadrat dikali N per L dl. Nah, jadi itu persatuan luas kan dicacahkan seperti itu. Persatuan panjang. Nah, terus kita manipulasi lagi. Sinus theta kita jadikan A per R. Nah, maka ini ya, kita manipulasi seperti gambar ini. Terus tangan theta kan jadi A per L. Sinus kuadrat theta per A kuadrat per R kuadrat. Dan dl A kosekan kuadrat theta per d theta dikali d theta. Nah, terus kemudian kita tinggal masukkan. Ya, yang sinus, yang dl-nya kita ganti dengan A kosekan kuadrat theta. R kuadratnya kita ganti dengan sinus kuadrat per A kuadrat. Maka A-nya tinggal 1 di bawah. Terus kemudian dl-nya kita ganti dengan itu. Nah, maka akan ketemu mu 0A dikali arus dikali jumlah lilitannya dibagi 2L. Dari theta 1 ke theta 2 terhadap sin theta. Jadi dipandang seolah-olah dia terdiri dari banyak medan magnet secara lingkaran ya. Jadi lingkarannya seperti ada berjumlah N dan tiap-tiap lingkaran memiliki N per L. Tercacah gitu. Nah, jadi tinggal kita masukkan. Oh, ternyata rumusnya adalah cos theta 1 kurangi theta 2. Nah, kalau dia di pusat, karena dia dianggap sangat panjang dan mendekati 0 sama 80, maka dia dianggap jumlahnya 1. 1 kurangi min 1, 2. Sehingga 2-nya bisa kita coret. Jadi mu 0 dikali A, dikali I dikali N per L. Kira-kira begitu. Oke, kita lanjut. Yang keempat pada toroida. Toroida itu bisa kita anggap ya sebagai solenoida yang membentuk lingkaran. Kita anggap toroida itu dia solenoida yang membentuk lingkaran sehingga dia membentuk luasan 1 dan 2. Berarti kan kita tinggal masukkan rumus jadinya ya, yang ini mu 0 dikali A dikali N per L. Tapi L-nya kita ganti menjadi pi dikali R1 min R3. Nah, lintasan 1 kurang lintasan 3 ya. Lihat dalamnya. Karena satu arusnya masuk, satu arusnya keluar. Dan arah listriknya dia melingkar, dia akan terus seperti itu. Terus melingkar. Maka induktasinya bisa kita tulis mu 0 dikali A dikali I per N dikali pi R1 kurangi R3. Oke. Selanjutnya kita bisa melihat pada aplikasi medan magnet. Ini yang paling penting ya. Kalau untuk menerapkan hitungannya akan ada di video selanjutnya ya, bagaimana cara menghitung aplikasi medan magnet. Oke, kita lihat. Ini ya. Ini namanya galvanometer. Jadi pada galvanometer itu dia digunakan untuk mengukur arus, mengukur voltmeter, mengukur tegangan dan lain sebagainya. Jadi prinsipnya sederhana. Dia terdapat medan magnet, kemudian dia diberikan kumparan arus, maka kan dia akan menghasilkan medan magnet lagi. Simpangan dari perlawanan medan magnetnya ini yang dia akan menggerakkan ampermeter atau voltmeter tersebut. Nah, dari situ kita bisa tahu berapa jumlah arus yang masuk dari perubahan induksi magnet tersebut. Jadi dari arus yang masuk itu kan dirubah menjadi induksi.
Apabila perubahannya sekitar 500 atau sekitar berapa, kita bisa tahu berapa jumlah arusnya yang masuk. Nah, jadi kira-kira begitu ya. Terus induksinya itu kan dia diberikan magnet. Inti kalau di sini kan arahnya dari plus ke negatif ya, diberikan arus listrik. Maka magnetnya dia akan bergerak dari yang awalnya kan dia diam. Dia akan tergantung arah arusnya, dia bisa bergerak ke selatan atau ke selatan ke utara atau utara ke selatan. Jadi prinsipnya menggunakan induksi magnetik. Sama ya. Kalau ampermeter juga, voltmeter juga gitu. Bedanya adalah dia diberikan hambatan pada voltmeternya sehingga ketika hambatannya sesuai dia punya nilai ukurnya. Dari 0 sampai 10 berapa yang menyimpang dan arusnya yang lewat dia berapa. Kemudian dari arusnya lewat dikalikan dengan hambatannya itu. Setiap hambatan berapa dia menentukan 0 sehingga nanti kita konversi secara matematika kita dapat menemukan berapa jumlah istilahnya jumlah hambatan jumlah tegangan maaf ya. Nah, terus yang ketiga adalah pada maglev, magnetic levitation. Jadi maglev ini yang pertama diberikan induksi elektromagnetik pada lintasan ya, diberikan induksi elektromagnetik, tapi di dalam keretanya dia memiliki magnet sehingga magnetnya dia akan terus ketarik selatan utara selatan utara selatan utara hingga lintasan itu berakhir. Jadi sebenarnya interaksi magnet antara magnet yang sebelah kiri dan kanan dia sejajar sehingga kereta tidak akan pernah bisa jatuh. Jadi prinsipnya dengan menggunakan induksi magnetik, selisih induksi magnetiknya sama dengan 0, dia seimbang tapi dia bergerak mengikuti gaya magnet yang terus ke kanan dan ke kiri. Oke. Jadi induksi elektromagnetik itu memungkinkan iritan itu terus bergerak sepanjang lintasannya pada magnet. Terus gerak kereta itu terjadi akibatnya interaksi. Nah, interaksi tadi itu yang menggerakkan. Oke, terima kasih. Selamat beristirahat ya. Saya ucapkan mungkin bisa dipahami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Silahkan kalau ada pertanyaan bisa klik di kolom komentar atau bisa hubungi lewat email. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.